Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Shalom sahabat Katoliku keren dimanapun kalian berada. Kali ini kita akan membahas seputar perjamuan kudus dalam gereja Katolik. Sahabat Katoliku keren, perjamuan kudus adalah perjamuan malam terakhir yang diadakan oleh Kristus sebagai kenangan akan sengsara dan kebangkitannya. Di gereja Katolik, perjamuan kudus biasanya disebut dengan Ekaristi. Di gereja Katolik ada dua jenis peribadatan. Yang pertama disebut misa dan yang kedua disebut ibadat sabda. Disebut misa apabila sebuah peribadatan ada perjamuan kudusnya yang dipimpin oleh seorang pastor secara langsung. Yang kedua disebut ibadat sabda jika dalam peribadatan tidak ada pastor yang memimpin misa dan tidak ada perjamuan kudus sebagai penyelenggaranya yaitu seorang pastor, dan biasanya ibadat dipimpin oleh seorang ketua stasi ataupun umat yang ditunjuk dan biasanya berasal dari seksi liturgi. Sahabat Katoliku keren, di gereja Katolik, perjamuan kudus itu berbeda dengan saudara-saudarinya dari gereja Kristen non-Katolik. Di gereja Katolik, perjamuan kudus ciri khasnya yaitu tidak hanya sebagai simbol saja akan pengenangan, tetapi sungguh-sungguh roti dan anggur yang telah berubah menjadi tubuh dan darah Kristus yang telah dikonsekrasikan oleh imam. Landasan Alkitab tentang perjamuan kudus ini merupakan sungguh-sungguh tubuh dan darah Kristus. Salah satunya dapat kita baca di dalam Injil Yohanes, bab 6 ayat 55. Di situ dikatakan bahwa sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Untuk menguatkan iman kalian, bahwa roti dan anggur yang telah dikonsekrasikan saat perayaan Ekaristi atau Misa sungguh-sungguh merupakan tubuh Kristus. Berikut ini ada 5 mujizat yang telah terjadi dari sekian banyak mujizat Ekaristi dalam gereja Katolik. 1. Mujizat Ekaristi di Lanciano, Italia tahun 700. Saat itu, seorang pastor melihat sebuah roti yang telah dikonsekrasikan berubah menjadi darah Kristus. Yang kedua, mujizat Ekaristi di Faverne, Prancis tahun 1608. Saat itu umat dan seorang pastor melihat sebuah monstran yang berisi hosti kudus melayang-layang dan altar serta taplak altar habis terbakar. Yang ketiga, mujizat Ekaristi di Chiratakonam, India tahun 2001. Saat itu, seorang imam melihat sebuah hosti yang telah dikonsekrasikan muncul titik-titik yang kemudian menyerupai sosok mirip Kristus. Yang keempat, mujizat Ekaristi di Tixtla, Meksiko tahun 2006. Saat itu, roti yang telah dikonsekrasikan muncul sebuah zat kemerahan. Hasilnya, 6 tahun kemudian, zat kemerahan tersebut dianalisis sesuai dengan darah yang dalamnya ada hemoglobin dan DNA asal manusia. Roti yang telah dikonsekrasikan ini, yang memiliki zat kemerahan, mirip dengan golongan darah yang terdapat di kain kafan suci dari Turin, yang merupakan kain kafan suci yang terdapat darah Yesus, dan mirip dengan mujizat Ekaristi atau roti yang menjadi darah di Lanciano, Italia. Dan hasil penelitian genetik, Departemen Kedokteran Forensik mengumumkan bahwa hosti tersebut memiliki sebuah jaringan organ yang berasal dari manusia. Mujizat Ekaristi lainnya terjadi di Legnice, Polandia. Tahun 2013, seorang imam yang merayakan Misa Natal, hosti yang telah dikonsekrasikan jatuh ke lantai dan kemudian ditempatkan di sebuah wadah, kemudian hosti tersebut berubah menjadi darah. Dibentuklah sebuah komisi untuk menyelidiki fenomena ini. Setelah diselidiki, ternyata hosti tersebut adalah mujizat. Nah, sahabat Katoliku keren, bisa nggak sih saudara-saudari kita dari gereja Kristen non-Katolik menerima perjamuan kudus di gereja Katolik? Jawabannya tidak, karena perbedaan teologi. Nah, misalnya saat perjamuan kudus di Misa Arwah. Saat itu, seorang imam Katolik akan berkata bahwa mereka yang layak untuk menerima tubuh dan darah Kristus adalah mereka yang telah dibaptis secara Katolik dan telah menerima sakramen Ekaristi atau komuni pertama. Mengapa? Karena ketika imam menyerahkan hosti, umat akan berkata, "Amin," yang mengiyakan bahwa itu adalah sungguh-sungguh tubuh dan darah Kristus.
bukan hanya sekedar lambang. Oleh sebab itu, menjadi sebuah penghormatan atau saling menghargai bagi sesama kekristenan. Pertanyaan yang lainnya, mengapa umat Katolik merayakan Ekaristi atau perjamuan kudus setiap harinya, tidak seperti saudara-saudarinya dari gereja Kristen lain yang merayakan perjamuan kudus, misalnya saat 2 bulan sekali, 2 tahun sekali, sebulan sekali, 6 bulan sekali, atau tiap minggu? Karena bagi gereja Katolik, salah satunya sebagai wujud persembahan akan dunia kepada tubuh dan darah Kristus setiap harinya sebagai penebusan dosa bagi dunia. Sekian dan terima kasih, Tuhan memberkati.